Selamat malam, nama saya Zivanya John Paul Takpanggabean, NPM 1917051070. Kali ini saya akan menjelaskan jurnal internasional saya, mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, dengan judul Optimasi Sistem Pengolahan Data Terdistribusi untuk Eksperimen NICA BMFN dengan Simulasi. Abstrak. Kompleks akselerator superkonduktor NICA sekarang dalam tahap pengembangan Joint Institute untuk Nuclear Research. Pengembangan kompleks komputasi NICA dilakukan di Laboratorium Teknologi Informasi dengan tujuan untuk memproses, menganalisis, menyimpan data eksperimental, serta mensimulasikan desain dan evolusinya yang canggih. Perkenalan. Joint Institute for Nuclear Research adalah organisasi antar pemerintah internasional, pusat ilmiah terkenal di dunia. Bidang utama penelitian teoritis dan eksperimental di JNR adalah fisik partikel fisik, fisika nuklir, dan fisika benda terkondensasi. Kompleks akselerator superkonduktor NICA sekarang sedang dikembangkan di Laboratorium Fisika Energi Tinggi dan akan ditugaskan pada tahun 2020. NICA dirancang untuk mempelajari sifat materi barionik padat. Kompleks NICA terdiri dari fasilitas eksperimental yang berbeda termasuk baryonic matter, target tetap di nukleotor. Pengembangan sistem komputasi untuk pengurusan data dalam jumlah besar merupakan masalah yang menantang, karena JNR memiliki pengalaman bertahun-tahun untuk berkolaborasi dengan CERN dalam kerangka sistem Worldwide Large Hadron Collider. Layanan cloud grid raksasa modern seperti WLCG menggunakan sistem manajemen beban kerja yang diperpanjang karena Big Panda mampu menjalankan pekerjaan pada superkomputer berkinerja tinggi seperti Titan ketika kelebihan beban dengan pekerjaan penting pemerintah yang penting. Seperti halnya ada ruang untuk pasir di dalam toples batu. Ada ruang untuk pekerjaan sederhana, bahkan pada APC penuh. Sederhana artinya pekerjaan yang bisa efektif menggunakan inti tunggal sebagai kalkulasi Monte Carlo. Diperlukan simulasi sistem masa depan untuk mengoptimalkan arsitektur dan peralatannya serta menentukan parameter dan struktur utama sistem pemrosesan data. Skema sistem pengolahan data. Perencanaan penyimpanan data dan skema pengolahan untuk percobaan BMFN ditunjukkan pada gambar 1. Ya, seperti ini gambarnya. Ini ada tingkat 0. Di sini ada file raw. Lalu file raw 1 disimpan ke dalam tabung ini lalu dimasukkan ke dalam server. Setelah itu dari server masuk ke dalam ini seperti di sini ada penjelasannya. Modul tier 0 yang terletak di JNR LHEP melakukan akuisisi data. Data mentah dikirim ke modul tingkat 1 melalui tautan komunikasi. Ini modul tingkat 1, ini modul tingkat 0. Rencananya pusat tier tingkat 1 itu akan berlokasi di Laboratorium Teknologi JNR. Menurut asumsi eksperimentalis, total aliran data diharapkan menjadi sekitar 1 PB per proses. Data akan dituliskan ke RAID dan kemudian diproses di pertanian komputer. Akumulasi dan pemrosesan data dilakukan secara bersamaan. Nanti setelah dimasukkan ke dalam model tier 1 ini akan diproses oleh RAID ini. Dan ini adalah farm untuk menulis data ke RAID.
Tabel 1 menunjukkan estimasi awal eksperimentalis tentang karakteristik pemeriksaan data yang diasumsikan untuk proses BMETN pertama. Jumlah kejadian dalam file dibatasi karena kemudahan manipulasi lebih lanjut. Setiap detik 2 file dikirim dari BMETN. 5% peristiwa di setiap file adalah peristiwa untuk satu tugas analisis ekspres. Setiap acara membutuhkan file tambahan 500 MB. Karakteristik. Frekuensi kejadian-kejadian pada keluaran elektronika ukuran value-nya itu nilainya 10.000 Hz. Lalu kejadian pada keluaran elektronika ini value-nya 1 MB. Jumlah peristiwa dalam sebuah file, the number of event in a file, itu 500 event. Lalu jumlah peristiwa dalam satu pekerjaan analisis ekspres ini ada 250 event. Lalu waktu pemeriksaan satu peristiwa ini 1 detik. Pemeriksaan satu acara itu 1 detik juga. Simulasi. Simulasi yang efisien dari sistem grid cloud harus didasarkan pada kualitas fungsinya untuk mengevaluasi kinerjanya dan untuk meramalkan masa depannya, dengan mempertimbangkan dinamika evolusinya. Selain itu, simulasi harus memperjelas masalah utama dari sistem cloud grid yang sangat penting pada tahap desainnya. Evaluasi kinerja dan cadangan sistem cloud grid di bawah berbagai perubahan. Sini ada yang pertama, ada beban kerja yang berbeda, lalu ada sistem konfigurasi, ada heuristik penjadwalan yang berbeda, lalu kerusakan perangkat keras. Seimbangkan, balance the equipment needed for data transfer and storage by minimizing cost, malfunction, risk, and execution time. Ini maksudnya seimbangkan peralatan yang diperlukan untuk transfer dan penyimpanan data dengan minimalkan biaya, risiko kerusakan, dan waktu eksekusi. Lalu yang kedua ada optimasi distribusi sumber daya antar kelompok pengguna. Lalu memprediksi dan mencegah sejumlah situasi yang tidak terduga. Lalu ada uji fungsi sistem untuk menemukan kemacetan. Ada beberapa pendekatan yang diketahui untuk simulasi analitik sistem grid dan cloud yang dapat disusun menjadi 2 jenis. Sistem ini dianggap sebagai sistem antrian multi saluran dengan keadaan dikendalikan oleh proses Markov di bawah pembatasan distribusi, aliran input, dan disiplin prioritas. Yang kedua, sistem dianggap sebagai jaringan stokastis dinamis, dijelaskan oleh sistem persamaan yang memungkinkan untuk mempertimbangkan perututan dan alokasi sumber daya dalam jaringan. Status jaringan equilibrium dan non-equilibrium dipelajari. Oleh karena itu, dipilih metode simulasi imitatif yang berorientasi pada pengetahuan tentang dinamika fungsi sistem. Kelompok spesialis dari LEED mengembangkan program simulasi baru yang disebut SIEM atau sintesis pemantauan dan simulasi. Pengembangan SIM terinspirasi oleh perpustakaan simulasi yang dikenal dengan GridSim. Lalu hal ini didasarkan pada konsep simulasi dasar berikut, yaitu konsep tentang cara terbaik untuk mengevaluasi kualitas fungsi sistem secara dinamis dengan menggunakan alat pemantauannya. Yang kedua ada program simulasi akan digabungkan dengan sistem pemantauan nyata dari layanan grid atau cloud melalui database khusus. Yang ketiga ada memastikan pengembangan tidak menulis program simulasi dari awal pada setiap tahap pengembangan. Lalu di sini kita bisa lihat ada hasil simulasinya. Di sini bisa kita lihat di ladang komputasi LEED berisi 1000 inti untuk pemrosesan pekerjaan. Di gambar 2 kanan ini menunjukkan jumlah inti bebas selama pemrosesan pekerjaan analisis ekspres yang menghasilkan sekitar 880 inti yang bebas. Artinya jika laju akumulasi data konstan,
120 core sudah cukup untuk pemrosesan ekspres dan kita dapat menempati 880 core untuk pemrosesan penuh yang juga cukup. Lalu sini ada hasil simulasi yang kedua. Laju proses pemrosesan data adalah jumlah detik antara pemrosesan data setiap pegawai data. Jika satu job dijalankan setiap 9 detik, lebih dari 100 core akan kosong. Dan farm tidak akan digunakan sepenuhnya. Jika satu pekerjaan berjalan setiap 7 detik, maka tambak akan dimuat sepenuhnya. Tapi simulasi menunjukkan bahwa tidak akan ada cukup waktu untuk memproses semua pekerjaan karena kelebihan beban. Pada gambar di kanan mengilustrasikan antrian pekerjaan yang muncul dalam situasi ini. Kurva merah berarti jumlah pekerjaan terakumulasi. Kurva merah jumlah pekerjaan yang terakumulasi dan kurva biru adalah antrian menunggu untuk dieksekusi. Lalu di sini ada gambar simulasi ketiga. Asumsi eksperimentalis aliran data 1 PW sudah cukup untuk menjalankan pertama. Namun simulasi sistem akuisisi, penyimpanan dan pengolahan data menunjukkan bahwa kapasitas sistem 1 PW tidak mencukupi. Gambar yang kiri mengilustrasikan penggunaan ruang disk selama 1500 jam dalam skenario yang diusulkan untuk menjalankan BMSN. Karena itu menyimpan semua data percobaan akan membutuhkan 1200 terabyte kapasitas disk. Oleh karena itu, farm tidak memiliki cukup waktu untuk memproses semua event. Jika fisikawan akan memproses setiap kejadian dari file kurva ungu, antrian kejadian akan muncul. Oleh karena itu, pemrosesan peristiwa 100% pada 1000 inti akan membutuhkan 2000 jam untuk menyelesaikan pemrosesan peristiwa yang tidak diproses setelah percobaan berjalan selesai. Dalam kasus skenario kedua, kurva merah, ketika setiap peristiwa kedua akan diproses secara online, dan pemrosesan final akan membutuhkan 500 jam saja. Kesimpulan, kinerja sistem pemrosesan data terdistribusi untuk eksperimen BMSN proyek dari NICA ini telah disimulasikan. Hasil simulasi memungkinkan untuk mengoptimalkan arsitektur dan peralatan yang diperhatikan serta untuk menentukan parameter utama dan struktur sistem pemrosesan data. Simulasi menunjukkan bahwa saluran yang ada cukup untuk penyimpanan disk lead untuk menerima data BMSN dalam jumlah penuh. Lalu jika laju akumulasi data konstan 880 core mungkin sudah cukup untuk pemrosesan penuh dan 120 core untuk pemrosesan cepat. Lalu tingkat menjalankan satu pekerjaan per 8 detik memungkinkan untuk menghindari penggunaan disk farm yang rendah dan munculnya antrian pekerjaan. Lalu menyimpan semua data eksperimental membutuhkan kapasitas disk 1200 terabyte. Lalu setelah percobaan berjalan selesai, skenario dengan 100% peristiwa online yang diproses pada 1000 inti membutuhkan waktu tambahan 2000 jam. Skenario kedua dengan peristiwa 50% akan membutuhkan 500 jam. Hasilnya menekankan pentingnya simulasi sistem komputasi yang hebat terutama pada tahap desainnya. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai optimasi sistem pengolahan data terdistribusi untuk eksperimen dari Asosiasi NICA atau NICA dengan simulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya. Selamat malam dan terima kasih. Nama saya Sifanya John Poltak Panggabean, NPM 1917051070.
Terima kasih.